Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah penyakit yang cukup umum, yaitu diabetes mellitus. Tetapi yang akan kita bahas ini adalah diabetes atau diabetes pada anak-anak. Kita akan membahas bersama pakar penyakit anak, ya, ahli endokrinologi, Dr. Siska, spesialis anak konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar ilmu kesehatan endokrinologi anak, Dr. Siska. Assalamualaikum, Dr. Siska. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, Dr. Siska, ini kan kalau penyakit diabetes itu semua masyarakat sudah kenal, ya. Ya, biasanya pada orang-orang yang di atas 40 memang sudah mulai-mulai itu. Nah, sekarang ternyata diabetes ada pada anak, bahkan baru lahir. Ini bagaimana kok bisa terjadinya? Tolong diberikan pencerahan kepada penonton kita, Dr. Siska. Ya, terima kasih, Prof. Kasus diabetes memang saat ini kasusnya semakin banyak, Prof. Tidak hanya pada dewasa, tetapi juga pada anak. Sering sekali orang tua berkata, anak saya kan masih kecil, kenapa bisa kena diabetes? Karena selama ini pemikiran tentang diabetes itu seolah-olah hanya miliknya orang dewasa. Tetapi pada anak, prevalensinya, angka kejadiannya, ini malah semakin hari semakin terus meningkat, Prof. Nah, jadi kenapa anak kecil bisa kena diabetes? Jadi secara umum, Prof, jenis diabetes atau tipe diabetes yang paling sering terjadi pada anak itu adalah diabetes mellitus tipe 1, Prof. Itu berkisar sekitar 80-90% kasus diabetes pada anak itu adalah DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 ini terjadi paling sering akibat proses autoimun. Nah, proses autoimun itu apa gitu? Nah, jadi proses autoimun itu adalah tubuh kita kan punya sistem imun. Nah, sistem imun dalam tubuh kita ini yang harusnya melindungi tubuh, ini berbalik kerjanya, jadi menyerang tubuh. Yang diserang itu adalah kelenjar pankreas. Nah, kita tahu pankreas itu adalah pabriknya insulin. Ya, kelenjar beta pankreas itu adalah, sel beta pankreas itu adalah pabriknya insulin. Kalau sel beta pankreasnya rusak, pabriknya rusak, maka tidak ada insulin yang dihasilkan. Muncul lagi pertanyaan, insulin itu apa ya? Nah, seperti itu. Insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Kerjanya sangat penting. Insulin ini bekerja membawa gula darah dari pembuluh darah masuk ke dalam sel. Kalau kita makan, makanan kita kan akan dirubah nih nanti jadi glukosa. Nah, glukosa itu yang sudah dirubah dari pembuluh darah akan dibawa ke dalam sel oleh insulin. Kalau insulinnya nggak ada, maka glukosa itu akan menumpuk, gula akan menumpuk di pembuluh darah. Nggak bisa kemana-mana, sel tubuh pasti akan kelaparan. Nah, kalau udah menumpuk kita cek gula darahnya, maka kita dapati kadar gula darahnya akan tinggi, maka anak akan didiagnosis dengan diabetes. Demikian, Prof. Baik. Nah, tadi Dr. Siska menyampaikan bahwa makin hari makin banyak. Dulu, zaman-zaman dulu waktu saya kecil, kurasanya nggak pernah dengar gitu ya. Faktor apa nih yang menyebabkan memang makin lama makin banyak, Dr. Siska? Iya, mungkin yang menyebabkan kenapa angka kejadiannya lebih banyak, Prof. Menurut saya sih yang pertama sekali adalah awareness. Sekarang awareness atau kewaspadaan terhadap diabetes pada anak sudah lebih tinggi, Prof. Dengan meningkatnya kewaspadaan, maka deteksi dini cepat dilakukan. Maka diagnosis lebih dini, kasus yang ditemukan bisa jadi lebih banyak, Prof. Nah, selain itu, yang bisa mengakibatkan terjadinya diabetes juga, Prof, itu kan sebagian besar karena proses autoimun. Kalau genetik, misalnya orang tua diabetes, apakah anak akan diabetes, untuk diabetes mellitus tipe 1 ini kecil prevalensinya, kecuali untuk tipe 2. Kalau diabetes mellitus tipe 2, faktor genetik ini berperan lebih besar untuk terjadinya menjadi risiko pada anaknya nanti akan mengalami diabetes, Prof. Selain itu, faktor lingkungan juga berperan, Prof, khusus untuk diabetes mellitus tipe 2. Semakin tinggi angka obesitas pada anak, maka risiko untuk menjadi atau mengalami diabetes mellitus tipe 2 juga akan menjadi semakin besar. Nah,
Jadi baik genetik, lingkungan, semuanya ini memiliki peran untuk anak mengalami diabetes, Prof. Iya, baik. Demikian. Apa lain tanda-tandanya anak-anak nih yang cenderung menjadi Iya, diabetes? Prof. Ya, jadi para orang tua mesti waspada kalau misalnya menemukan gejala diabetes pada anak. Apa saja gejalanya? Gejalanya pertama, anak menjadi lebih sering lapar, Prof. Lebih sering lapar, makannya lebih banyak. Nah, kenapa nih sering lapar? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau insulin tidak ada, maka nggak ada nih yang bawa gula ke dalam sel. Sementara kita tahu seluruh sel tubuh kita, jantung, saluran cerna, sampai otak, itu bahan bakunya atau sumber makanan utamanya adalah glukosa. Jadi kalau glukosa nggak bisa masuk ke dalam sel, maka tubuh akan merasa kelaparan terus, karena sel-selnya memang lapar, maka anak akan semakin banyak makan. Tapi bedanya, kalau harusnya kan anak banyak makan, jadinya gemuk nih, Prof. Tapi kalau pada diabetes, anaknya banyak makan, tapi tetap kurus. Malah berat badannya akan semakin turun, Prof. Jadi mesti hati-hati. Kemudian yang kedua adalah sering buang air kecil, Prof. Terutama malam hari. Nah, kenapa dia sering buang air kecil? Karena kalau misalnya gula darah sangat tinggi, melebihi ambang batas ginjal, kan untuk 180 itu, kalau lebih dari 180 mg per desiliter kadar gula darah kita, maka itu bisa loss, bisa masuk ke dalam urin, ke dalam kencing. Nah, kalau ada gula dalam kencing, itu akan menarik cairan, Prof. Jadi anak akan lebih sering haus, jadi minumnya lebih banyak dari sebelumnya. Nah, kemudian curiga juga kalau misalnya anak kecil nih, udah nggak ngompol, tiba-tiba ngompol lagi malam. Nah, ini mesti hati-hati juga. Terus, anak terlihat jadi tidak aktif seperti biasanya. Jadi lebih lemes, lebih malas-malesan, seperti itu. Karena sel-selnya pada lapar, Prof. Tidak dapat glukosa. Jadi, kalau menemukan anak dengan gejala sering makan, sering lapar, makan lebih banyak, tapi berat badannya turun, sering buang air kecil, nah, minumnya lebih banyak dari biasanya, nah ini harus diwaspadai kemungkinan anak mengalami diabetes. Jadi harus segera ke dokter atau ke rumah sakit untuk memastikan apakah anak kita diabetes atau tidak. Jangan sampai terlambat diagnosis. Baik. Kalau memang pada anak-anak ya, apakah berbeda penanggulangannya dibandingkan orang dewasa? Jadi tata laksana, Prof, kalau untuk anak kan sebagian besar diabetes mellitus tipe 1, Prof. Terjadinya ini karena kekurangan insulin, kan, Prof. Sel beta pankreasnya rusak, insulin tidak diproduksi. Maka obat utama untuk diabetes mellitus tipe 1 ini adalah insulin, Prof. Jadi mesti diberikan terapi insulin. Sampai kapan pemberian terapinya? Pemberian terapi itu sampai seumur hidup, karena kan pabriknya yang udah rusak, Prof. Maka insulin yang tadinya dihasilkan oleh tubuh kan nggak bisa lagi nih. Jadi kita replacement, mengganti insulin yang nggak bisa dihasilkan tubuh, kita ganti dari luar untuk mencukupkan kebutuhan insulinnya, Prof. Nah, yang kedua adalah pengaturan makanan, Prof. Jadi makanannya sebenarnya tidak dibedakan dengan anak yang tidak diabetes, namun perlu ada hitung-hitungannya, Prof. Jadi berapa karbohidrat yang dia harus makan dalam sehari, nanti kita bagi porsi makan paginya berapa, makan siangnya berapa, makan malamnya berapa. Namun intinya tidak berbeda dari jenis makanannya, Prof, tapi karbohidratnya yang kita atur. Kemudian aktivitas fisik juga penting, karena dengan aktivitas fisik, olahraga, ini diharapkan sensitivitas jaringan terhadap insulin jadi lebih bagus, Prof. Kemudian edukasi dari mulai awal diagnosis tentang apa itu diabetes, bagaimana pengobatannya, bagaimana pemantauannya, terus apa komplikasinya, bagaimana cara menghindari komplikasi. Nah, yang terakhir itu adalah monitoring, yaitu pemeriksaan gula darah harian, Prof. Jadi penting untuk melakukan pemeriksaan gula darah setiap hari, Prof, sebelum makan, 2 jam sesudah makan, karena kita bisa mengevaluasi apakah dosis insulinnya cukup, apakah pengaturan makanannya sudah sesuai. Jadi ini adalah tata laksana yang dilakukan pada anak diabetes, Prof. Namun penting diingat buat orang tua bahwa anak diabetes bukanlah menjadi penghalang anak-anak mencapai cita-citanya, Prof. Walaupun diabetes tetap bisa jadi dokter, bisa. Ya, sepanjang kontrol metaboliknya baik, tumbuh kembangnya akan normal, Prof. Iya, baik. Ini kan autoimun ya. Tentu ada juga faktor keturunannya ada juga ya, Siska ya. Iya, Prof. Ada ya. Ya, oke. Iya, Prof. Tapi untuk DM tipe 1 sih faktor genetiknya kecil berperan, Kecil Prof. ya, dibandingkan dengan tipe 2. Tipe 2 ya.
Baik, Dr. Siska, terima kasih atas keterangannya yang cukup lengkap ini. Semoga bermanfaat untuk para penonton kita dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.